Beberapa tahun terakhir, saya sering nonton video-video IKN melalui YouTube. Melihat tanah yang katanya kelak akan menjadi ibu kota baru. Saya hanya bertanya dalam hati, kapan ya saya bisa ke sana? Karena saya ini bukanlah pejabat, bukan kontraktor, bukan orang proyek, dan juga bukan vlogger profesional. Melainkan saya ini hanyalah seorang pelaku UMKM, penjual keripik tempe rumahan yang seadanya. Tapi di penghujung tahun 2023, impian saya menjadi kenyataan. Sahabat saya yang sedang merintis usaha properti di sana mengundang saya untuk datang ke sana. Selamat datang di Kalimantan Timur. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dijemput teman saya di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Untuk ke Penajam, waktu itu belum bisa lewat jembatan Pulau Balang karena masih ditutup. Jadi kami naik feri menyeberangi lautan Teluk Balikpapan yang cukup luas. Jalan ke IKN jauh dari kata nyaman. Debu, panas, dan tanah yang belum tersentuh aspal. Kami melewati lokasi-lokasi penting, calon Istana Garuda, calon hunian ASN, rumah sakit Hermina, sampai perumahan kementerian. Semuanya masih dalam tahap awal. Tanah merah, kren, dan kerangka baja kala itu masih menjadi pemandangan utama. Saya merekam semua ini hanya menggunakan HP Oppo lama. Jadi mohon maaf kalau gambar terkadang goyang atau bahkan malah kurang tajam. Tapi justru inilah dokumentasi yang apa adanya. Kami lalu berhenti di titik nol. Saya turun dari mobil dengan pakaian seadanya, peci hitam, kemeja putih, dan sarung. Karena waktu itu saya baru saja Jumatan dan belum sempat ganti baju. Tidak ada persiapan khusus, cuma rasa penasaran dan rasa syukur karena bisa sampai di tempat ini. Saya tidak menyangka akan disambut tarian Dayak. Laki-laki dan perempuan muda mengenakan pakaian adat, anggun, kuat, dan penuh simbol. Saya sempat ngobrol dengan salah satu duta wisata yang menjelaskan arti dari simbol-simbol pakaian mereka. Kalau ini replika paruh bukan paruh asli, bukan. Replika paruh burung enggang. Burung enggang ada di tengah. Salah satu hitam putih juga endemik asli. Iya, salah satu endemik juga. Waktu itu satu-satunya lokasi yang boleh dikunjungi masyarakat umum hanya titik nol. Titik nol, IKN. Belum ada taman, belum ada monumen, hanya tanah dan harapan. Tapi saya merasa kecil di hadapan mimpi besar yang sedang dibangun di sini. Di perjalanan pulang menuju tempat penginapan, saya sempat melihat anak-anak bermain di tepi sungai. Mereka tertawa, bermain air. Tadi waktu nyebur itu apa rasanya, sakit kah? Enggak. Berarti suka lah ya. Cita-citanya jadi apa? Ya. Pelaut. Wah. Kamu cita-citanya jadi apa? Pemadam kebakaran. Wih, hebat kali. Kalau kamu cita-citanya jadi apa? Tentara. Tentara. Kalau ini cita-citanya jadi apa kamu? Jadi
anu. Ah, jadi apa? Jadi polisi. Jadi polisi. Wih, hebat-hebat semua ini. Ini anak-anak di sini cita-citanya luar biasa. Adakah yang enggak cita-cita jadi perenang, ada nggak? Hah? Oh, kamu jadi perenang cita-citanya? Iya. Wih, hebat. Ini perumahan apa namanya sini? Tahu nggak? Tahu. Ah, perumahan biru ya. Itu warnanya biru-biru kan? Jadi perumahan biru namanya. Beneran nggak takut? Wih, wih. Mungkin mereka belum paham bahwa kampung halaman mereka sedang berubah menjadi ibu kota negara. Saya tidak tahu apakah suatu saat nanti saya bisa kembali lagi ke sini. Yang jelas saya sangat bersyukur karena bisa punya kesempatan untuk melihat IKN sebelum semuanya menjadi megah. Saya percaya bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bermimpi. Bahkan dari seorang penjual keripik tempe sekalipun. Sapanyana, sebuah impian bisa berjalan sejauh ini.